Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linda. Ya, gimana hari ini? Alhamdulillah, baik sehat. Bu Linda, apa kabar? Alhamdulillah. Jadi begini ya Bu ya, seperti yang sudah kita persiapkan minggu lalu, kita akan melakukan supervisi akademik dari observasi pembelajaran di kelas Bu Iin. Sebagai jelas saya menjadi prep angkatan 11 yaitu di modul 2020. Jadi sebelumnya saya akan membacakan tujuan supervisi untuk hari ini. Jadi untuk supervisi ini tidak untuk menggurui ya, saya sendiri tidak akan menggurui ibu atau mencari kesalahan saat mengajar. Nah, dengan tujuan ini saya ingin berbagi pengalaman, saling meningkatkan kompetensi pada diri kita masing-masing, misalkan pembelajaran yang ideal dan dilakukan oleh guru. Jadi sebelumnya kita melakukan observasi dari ibu. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada ibu. Ibu, jangan terlalu serius Bu, nggak apa-apa. Ini hanya observasi aja. Ya, Bu, silakan kalau memang ada pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama ya Bu ini ya. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan saat supervisi akademik? Nanti ketika saat supervisi akademik, saya dan murid akan mempelajari pelajaran PAS, dan itu masuk ke bab 4 ya, Bu Linda. Ayo berkenalan dengan bumi kita. Nah, di bab 4 itu ada beberapa topik. Topik yang nanti akan saya ajarkan itu topik yang pertama, topik A. Apa yang ada di dalam di permukaan bumi kita. Adapun tujuannya, yang pertama itu peserta didik dapat mendeskripsikan bentuk muka alam di daratan dan di perairan yang ada di sekitar. Dan yang kedua, peserta didik dapat mengelaborasikan pemahamannya tentang litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang belum ya. Itu tentang pelajaran IPAS. Iya, IPAS di kelas 5. Tentang materi atmosfer ya. Iya, litosfer sih untuk yang pertama. Litosfer ya. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, bagian area pengembangan mana saja yang hendak Ibu capai? Untuk area pengembangan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, yang hendak saya capai ada beberapa, Bu Linda. Misalnya pembelajaran ini kan akan dilaksanakan secara berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi untuk mengembangkannya itu dengan secara maksimal. Dan pembelajaran yang saya kembangkan itu dari segi sosial dan emosional, di mana dengan di bagian sosial ini saya ingin mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi, di mana peserta didik dapat mempelajari bahasa baru, kalian public speaking, dan berkomitmen untuk melakukan aktivitas mendengarkan secara aktif. Kemudian area pengembangannya itu dari segi emosional. Berarti kan emosional itu tentang emosi ya Bu Linda. Dalam pembelajaran di kelas seringkali kan terjadi ada yang mudah marah, ada yang tersinggung, bahkan ada yang bertengkar. Nah, itu di saat pembelajaran pun sering terjadi di dalam kelas. Tetapi bukan berarti saya mengabaikan emosi mereka begitu saja. Karena mengapa? Dengan mengabaikan emosi peserta didik itu sama aja kita memberikan contoh bentuk perilaku yang tidak baik atau tidak sehat. Oleh karena itu, setiap pembelajaran yang saya laksanakan di akhir pembelajaran saya selalu memberikan kesempatan kepada peserta didik bagaimana perasaannya hari ini dengan cara menuliskan kata-kata atau kalimat, atau menyampaikan langsung hari ini saya senang Bu Guru pembelajaran hari ini, atau saya merasa takut Bu Guru, saya khawatir Bu Guru, atau apapun itu perasaan yang mereka rasakan, mereka
mereka dapat mengekspresikannya baik dalam tulisan ataupun dalam ungkapan mereka sendiri. Kalau mendengar dari penjelasan Ibu Iin tentang kemenangan yang sudah dicapai, saya rangkum ada 3 ya. Yang pertama pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Ya. Yang kedua tentang sosial emosionalnya, lalu Bu Iin melakukan refleksi di akhir pembelajaran itu. Ya. Wah, sangat menarik ya Bu Iin ya. Nah, mendengar saja penjelasan dari Bu Iin benar-benar menarik buat saya. Nah, untuk selanjutnya nih Bu Iin ya, untuk bagian ketiga, pertanyaan ketiga, sebelum melakukan supervisi akademik, strategi apa yang akan dipersiapkan? Adapun strategi yang dapat saya persiapkan adalah ketika pada saat pembelajaran saya ingin dapat menarik perhatian peserta didik dengan cara saya membuat peralatan sederhana, membentuk boxboard dan menampilkannya di depan kelas depan anak-anak, dan itu menurut saya mereka kemungkinan akan tertarik dengan adanya alat peraga yang sederhana. Alat peraganya itu seperti bentuk lapisan bumi ya, dari kertas. Kemudian strategi yang saya persiapkan yaitu menerapkannya dengan secara kooperatif, dibentuk kerja kelompok, kemudian menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Dimana di dalam kelas nanti akan saya pakai alat infokus, sound system, dan video-video pembelajaran yang akan saya persiapkan. Kemudian juga setelah pembelajaran di akhirnya ada ice breaking. Ya, saya mengambil ice breakingnya seperti rock dance, jadi mengikuti gerakan-gerakan musik rock dance seperti kodok. Kemudian memberikan penilaian dan apresiasi kepada peserta. Wow, sangat menyenangkan ya untuk strategi yang ingin Bu Iin capai ya. Strategi yang ingin Bu Iin persiapkan nih, yang seperti membuat alat peraga yang menarik ya, lalu seolah-olah menjadi seperti bunyi ya, bisa bunyi, lalu menerapkan kerja kelompok dan secara kooperatif tidak menunggu ya Bu Iin ya, jadi semuanya itu heterogen ya Bu Iin ya. Lalu menggunakan seperti fokus, sistem maupun laptop ya. Lalu anak-anak dihibur bisa ini dengan SBK ya. Wah, itu dengan gerakan menarik seperti rock dance ya. Lalu selanjutnya itu memberikan penilaian ya, dan apresiasi dalam bentuk mungkin pencapaian dan sebagainya. Ya, baiklah Bu Iin, percakapan tanya jawab di sesi presentasi ini sudah selesai. Saya mohon maaf atas mengganggu waktunya Bu Iin ya. Dengan begitu nanti Bu Iin akan praktek di hari Kamis ya, tanggal 14 November ya. Jadi sekarang kan hari Selasa ya. Nanti insya Allah kita akan Bu Iin akan berkonsultasi, kemudian akan melaksanakan pembelajaran, saya nanti akan masuk ke dalamnya kelas dulu ya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi Bu Iin. Mudah-mudahan nanti proses pembelajarannya lebih lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.